Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih mengupdate kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oke, kita mulai informasi yang pertama. Ini ada video yang berdurasi 44 detik dan ini videonya diupload oleh Facebook official Teng Monida yang sekarang kita tahu Facebook tersebut sedang dioperasikan oleh Bang Jack. Dan di sini teman-teman bisa dengar dulu videonya, rekamannya seperti ini. Ya, seperti itu video yang berdurasi 44 detik. Di CCTV yang berdurasi 44 detik ini banyak masyarakat yang berkomentar, kok baru sekarang sih video ini beredar, kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak dari kemarin-kemarin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Di sini sangat jelas sekali bahwa tim kepolisian di Nonthaburi sangat menutupi kasus ini sehingga semua CCTV ini tidak dibuka, tidak dibongkar ke media. Dan di sini akun Facebook Teng Monida dia menjelaskan yang artinya itu adalah yang menulis caption adalah Bang Jack. Dan di sini Bang Jack bilang, kejadiannya CCTV ini sekitar pukul 22 malam karena banyak juga yang menyebutkan bahwa CCTV ini terjadi setelah jam 12 malam. Nah, yang benarnya adalah CCTV ini di sekitar jam 22 atau jam 10 malam ya, teman-teman. Dan di sini jelas sekali suara Teng Monida meminta tolong dan sangat terlihat bahwa Teng Monida ini sedang bertengkar dengan para pelaku yang ada di speedboat itu. Dan ketika Teng Monida ini berteriak, dia bilang minta tolong dan juga dia berusaha ingin menyeburkan dirinya ke Sungai Chao Phraya. Nah, di sini langsung dihalangi oleh salah satu pelaku yang ada di speedboat tersebut. Sehingga Teng Monida ini sebenarnya ingin menyelamatkan diri dengan cara menyeburkan dirinya ke Sungai Chao Phraya. Akan tetapi di sini dilarang atau diambil langsung sama para pelaku yang ada di speedboat ini. Dan lagi-lagi yang bikin herannya kenapa kepolisian tim penyidik Nonthaburi tidak membahas mengenai CCTV ini. Yang sudah sangat jelas di sini ada teriakan Teng Mo dan juga suara orang sedang berkelahi. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari Dr. Porntip. Di sini kan Bang Jack sudah bilang bahwa seluruh foto-foto file dokumen Teng Mo yang ada di ponsel Teng Mo ini berhasil 100% dipulihkan. Dan ponsel ini akan segera dikembalikan ke ibunya Teng Mo, yaitu Ibu Panida. Dan kemudian Dr. Porntip bilang bahwa nanti hasil dari foto-foto dan file yang dipulihkan oleh Bang Jack, diantaranya ada 500 foto, itu adalah bukti penting yang menyangkut dari kejadian Teng Monida ini. Dan di antara 500 foto akan disaring lagi, akan difilter lagi menjadi 30 foto penting yang akan dibahas dan diteliti oleh Dr. Porntip. Jadi semua foto-foto tersebut ya 500 kurang lebihnya, semua itu akan diteliti dan diinvestigasi lagi sama Dr. Porntip. Gunanya untuk apa? Untuk menyelaraskan atau menyamakan luka Teng Mo ini dengan foto-foto yang ada di handphone Teng Mo. Karena seperti yang aku bilang, kalau capturean dari Bang Jack ini seperti ada foto darah dan kemungkinan ada foto Teng Mo di hotel. Dan semua ini akan dicocokkan dengan hasil data forensik yang Dr. Porntip punya. Dan kalau bukti-bukti yang ada di ponsel Teng Mo ini selaras dengan lukanya, itu semua pastinya akan membuka tabir kejahatan ini. Dan kemudian di antara 500 foto itu ada beberapa foto yang menyatakan bahwa keterlibatan petinggi-petinggi yang kita sebut adalah VVIP dari orang-orang penting di Thailand ya, yang mempunyai kedudukan tinggi di Thailand. Nah, di sini Dr. Porntip mengatakan bahwa ada keterkaitannya dengan VVIP tersebut. Nah, di sini bisa jadi maksudnya Dr. Porntip ada foto Teng Mo dengan petinggi-petinggi Thailand di ponselnya Teng Monida. Dan juga media Thailand mengatakan bahwa petinggi-petinggi Thailand ini sangat banyak yang mempunyai hubungan spesial dengan artis-artis Thailand. Kejadian Teng Mo ini benar-benar ada petinggi Thailand itu sangat nyata karena dengan adanya bukti-bukti foto yang ada di ponselnya Teng Monida. Jadi mari kita lihat saja apakah kedepannya foto-foto tersebut akan di-share, karena di sini kan teman-teman tahu sendiri ya, negara Thailand itu adalah negara kerajaan yang dimana semua tidak semudah itu untuk men-share kalau berita ini adalah benar. Karena selama ini kan tidak ada yang terungkap, tidak ada yang berani untuk mengusut kalau udah menyangkut dengan petinggi-petinggi di Thailand. Karena menurut media Thailand, banyak pejabat-pejabat tinggi Thailand yang memiliki hubungan spesial dengan beberapa artis. Jadi bukan cuma 1-2 artis, melainkan dia bilang beberapa artis. Bisa jadi 5 artis, 6 artis, 10 artis, kita tidak tahu. Yang jelas kebanyakan petinggi Thailand itu mempunyai hubungan spesial dengan beberapa artis di Thailand. Yang pastinya artisnya juga bukan artis sembarangan
ya, artis papan atas Thailand. Yaitu salah satunya yang diduga saat ini adalah Teng Monida. Dan kita beralih ke kabar berikutnya. Ini momen ketika paket dari Bang Jack yang berisi kain putih Teng Monida yang ada noda darah ya, bercak darahnya ini sudah dikirimkan ke Thailand, dan ini menggunakan nama pengirim bukan Bang Jack karena demi keamanan ya kan, takutnya ditahan di bea cukai segala macam, jadi makanya pakai identitas nama lain. Dan kemudian paket yang berisi kain putih Teng Monida ini akan diserahkan ke Dr. Pontip. Sebenarnya paket ini sudah nyampe di 3 Mei lalu, mungkin Dr. Pontip belum memeriksanya secara akurat, atau mungkin nanti pemeriksaan ini akan didampingi oleh Badan Hak Asasi Manusia. Dan jelas sekali di video ini ada Kuntai Mongkolkit, ada Mr. Genius, Ibu Panida, dan juga dari Badan Hak Asasi Manusia. Jadi dalam arti ini dalam pengawasan Badan Hak Asasi Manusia. Dan di sini Dr. Pontip mengatakan, meskipun kain putih Teng Mo ini sudah dicuci, akan tetapi bercak darah itu akan selalu ada, dan DNA ini pastinya akan segera diperiksa dan diteliti kembali. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai speedboat yang ditumpangi Teng Monida ini diduga berhenti di 3 titik. Dan di sini Bang Jack mengatakan kalau mereka itu tidak memakai 1-2 speedboat, melainkan 3 speedboat, yang dimana mereka itu sempat mengganti-ganti speedboat untuk mengecohkan barang bukti. Nah, teman-teman paham maksudnya di sini mengecohkan barang bukti? Nah, di sini jelas sekali, seperti di video sebelumnya aku sebutkan, ada lokasi yang aneh sekali, yang sangat janggal di area berpasir atau ada tanahnya itu. Dan di sini adalah area kosong yang diduga tempat di mana Teng Monida disiksa. Dan teman-teman bisa lihat area ini, karena area ini persis dengan area pemberhentian dari speedboatnya Teng Monida. Nah, tapi di sini anehnya baru-baru ini baru disita speedboat yang satu lagi. Nah, ini kan kondisinya juga sudah dibersihkan, yang pastinya sangat susah untuk mencari noda darah pada kapal speedboat tersebut atau mencari bukti-bukti yang lainnya. Dan apa kabar dengan speedboat yang ketiga? Nah, di sini benar-benar sangat disembunyikan, ini jelas sekali. Semua kejadian yang janggal ini sangat disembunyikan dan ditutup-tutupi oleh tim kepolisian di Nonthaburi. Dan teman-teman bisa lihat sekali lagi, ini adalah dugaan-dugaan. Biasanya dugaan-dugaan itu nanti akan menjadi kenyataan karena dari mana datangnya dugaan ini. Pastikan berdasarkan bukti-bukti yang sudah diteliti oleh tim Mr. Acharya dan juga Bang Jack, ada Kuntai ya. Nah, mereka mencurigakan tempat ini. Dan anehnya kenapa tempat ini tiba-tiba dibakar gitu ya, seperti ada pembakaran pohon-pohon, pembakaran hutan gitu, walaupun ini sebenarnya bukan hutan, tapi ini adalah semak-semak yang ada di pinggiran Sungai Chao Phraya. Masyarakat juga di sini bertanya-tanya keanehan kenapa orang membakar pohon-pohon yang ada di semak-semak ini. Apakah ingin menghilangkan barang bukti? Nah, mengenai tempat misterius ini masih diselidiki lebih lanjut. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai Sen. Di sini Sen jelas, dan ini beritanya sangat viral sekali di media sosial Thailand. Dan di sini Sen diketahui telah menukar kostumnya, yaitu celananya dengan celana yang lain. Jelas di sini sangat mencurigakan karena kenapa pada saat kejadian si Sen ini sempat mengganti celananya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, videonya si Sen ini jelas sekali memakai celana yang berbeda. Pada awal datang di speedboat di sore hari, dan kemudian pada saat melaporkan Teng Monida ini hilang tenggelam di Sungai Chao Phraya. Nah, seperti yang aku bilang di awal ya teman-teman, kalau aku pernah mengatakan bahwa kasus Teng Monida ini menurut aku adalah kasus yang sangat direncanakan. Karena apa? Kalau tidak direncanakan, gak mungkin dong si Sen ini sempat-sempatnya ganti celana. Apakah si Sen ini tiba-tiba kalau dia mau cuma niatnya berlayar begitu saja? Karena kan gak mungkin di Sungai Chao Phraya ini sampai menginap, karena memang Sungai Chao Phraya ini tidak seluas itu teman-teman, tidak mungkin dipakai berlayar untuk berhari-hari. Ini tuh hanya untuk pulang pergi, hanya beberapa jam saja untuk menikmati pemandangan di Sungai Chao Phraya. Nah, jelas di sini tidak masuk akal kan kalau si Sen ini bawa ganti celana. Makanya aku bilang, menurut aku kasus ini benar-benar sudah direncanakan dari awal. Bahkan ada sebagian dari YouTuber juga bilang kalau ini adalah kasusnya tidak disengaja karena Teng Mo-nya melakukan perlawanan, makanya Teng Mo-nya dimatikan atau dibunuh, dan kemudian para pelaku memikirkan supaya aksi mereka ini tidak diketahui. Nah, tapi di sini aku dari awal tetap konsisten bahwa kasus Teng Monida ini benar-benar sudah direncanakan. Karena apa? Karena sudah banyak buktinya. Di sini Sen sudah mengganti celananya dengan celana yang lain, dan juga di sini Gatik sudah mengedit semua foto yang bersama Teng Monida, baik itu lokasi dan juga jamnya sudah diubah.
Dan kemudian untuk mengecohkan kepolisian, mereka mengganti-ganti speedboat. Dan mengenai foto-foto Gatik di speedboat ini, sangat kuat dugaannya bahwa foto itu terjadi setelah kejadian. Makanya di sini setelah kejadian itu mereka nggak sempat foto-foto segala macam ya, hanya video-video begitu saja. Dan untuk spesialinya untuk Gatik, dia berpose itu pastinya setelah kejadian Tank Monida ini. Dan itu adalah sebagian trik dari para pelaku untuk mengecohkan kepolisian nanti kalau mereka itu baik-baik aja loh di speedboat ini sampai jam segini, nggak ada kejadian apa-apa, dan Tank Mo ini tiba-tiba dia pengen buang air kecil dan akhirnya Tank Mo jatuh dan tenggelam. Itu untuk melancarkan alibi mereka saja untuk mengecohkan kepolisian. Yang sebenarnya terjadi adalah foto itu diambil ketika Tank Monida ini sudah dihabisi oleh mereka. Nah disitu barulah si Gatik ini pura-pura berpose seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan baik-baik saja. Dan pendapat aku ini ternyata benar saja, Bang Jack juga menjelaskan sama seperti itu. Oke, dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari Mr. Acharia. Ternyata Mr. Acharia ini sempat jatuh sakit, teman-teman. Sempat dirawat beberapa jam di rumah sakit. Dan ini adalah keadaan Mr. Acharia. Sangat lemah, mungkin beliau kecapean, kurang tidur, makan juga nggak teratur. Karena terlalu fokus memperjuangkan keadilan untuk Tank Monida. Di sini sangat sedih sekali ya melihat kondisi dari Mr. Acharia sampai drop. Dan tentunya banyak warganet atau warga Thailand yang membanjiri doa untuk Mr. Acharia atau Mr. Genius untuk segera sembuh dan bisa kembali beraktivitas normal lagi. Dan benar saja ini hanya beberapa jam dan kemudian Mr. Acharia langsung lanjut ke aktivitasnya. Dan ini terlihat keesokannya Mr. Acharia yang dimana itu adalah kemarin di tanggal 31 Mei 2022 kembali mendatangi Sungai Chao Phraya bersama Kuntai dan juga pastinya bersama tim penyelam. Dan di sini Mr. Acharia menginstruksikan kepada timnya untuk melakukan penyelaman kembali di Sungai Chao Phraya demi mendapatkan barang bukti yang bisa didapatkan di dalam Sungai Chao Phraya. Dan sini lagi-lagi Mr. Acharia bersama timnya menggunakan drone diterbangkan di dalam air yang berguna untuk melihat benda-benda apa saja yang bisa menjadi barang bukti untuk kasus Tank Monida ini. Khususnya yang lagi dicari adalah pisau. Dan di sini kan banyak komentar dari teman-teman juga, pisau itu nggak mungkin didapatkan di Sungai Chao Phraya. Tapi mau gimana lagi teman-teman, ternyata pisau itu akan bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Makanya Mr. Acharia bersama timnya lagi-lagi menelusuri Sungai Chao Phraya demi mendapatkan pisau tersebut, atau kalau tidak pisau bisa mendapatkan bukti-bukti lainnya yang bisa memperkuat kasus Tank Monida ini menuju keadilan. Dan benar saja pada pencarian pertamanya Mr. Acharia bersama tim penyelam, dan itu kan ditemukan bahwa kedalaman dari Sungai Chao Phraya ini dasarnya itu banyak dipenuhi lumpur ya di lapisan pertama, karena ada beberapa lapisan, yaitu lapisan pertamanya lumpur, lapisan kedua bebatuan, lapisan paling dasarnya baru itu pasir. Dan di sini banyak kejanggalan kenapa di paru-parunya Tank Mo hanya ditemukan pasir. Kalau memang Tank Monida ini tenggelam, kenapa justru pasir yang berada di dasar dari Sungai Chao Phraya itu masuk ke dalam paru-paru Tank Monida? Dari mana asalnya? Kenapa nggak lumpur duluan seperti itu? Dan ternyata setelah ditelusuri, di kedalaman 18 meter dari Sungai Chao Phraya ini barulah ditemukan lumpur, bebatuan, dan juga pasir tersebut. Jadi bagaimana mungkin ya bisa Tank Monida di paru-parunya ini ada pasir? Itu benar-benar sangat janggal dan tidak masuk akal. Dan di sini aku baca komentar juga masih banyak yang bertanya kenapa sih mereka kok masih belum dipenjara. Jadi di sini aku jelaskan sekali lagi bahwa para pelaku yang ada di speedboat itu sudah memberikan uang jaminan kepada kepolisian, dan itu sangat legal di Thailand ya, diperbolehkan sampai nanti kejaksaan ketok palu dan hasilnya sudah keluar di kejaksaan baru mereka bisa resmi ditahan. Dan di sini memang sangat tidak mudah untuk menangkap atau memenjarakan si Por, dikarenakan si Por ini teman-teman tahu sendiri background dari Por ini, istrinya adalah ayahanda dari istrinya Por ini petinggi kepolisian yang dimana itu adalah sangat mempunyai kekuasaan di Thailand, sehingga Por ini sangat tidak mudah untuk dipenjarakan. Meskipun Por ini dikenakan pasal yang dipenjara selama 19 tahun atas pasal kelalaian dan juga pencemaran sungai dan juga memakai obat-obatan yaitu narkotika. Dan di sini kita tidak tahu ya teman-teman, apakah nanti benar-benar 19 tahun penjaranya ataukah memang hanya dikabarkan saja, karena mengingat Por ini bukanlah dari keluarga yang sembarangan, melainkan
ayahanda dari istrinya Por ini adalah bagian orang penting di kepolisian Thailand. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari Kun Bert, kekasihnya Teng Monida. Di sini banyak juga aku dengar dari masyarakat Thailand maupun masyarakat Indonesia pun. Awalnya dari masyarakat Thailand ya, ada salah satu artis yang mengkritik kekasihnya Teng Mo yaitu Kun Bert. Di sini dibilang Kun Bert ini tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha untuk menegakkan keadilan untuk kekasihnya, kok malah diam-diam saja, malah sibuk jualan baju, yang dimana sekarang jualan bajunya itu adalah sedang tinggi-tingginya ya, sedang melonjak karena peminat atau simpatisan dari Teng Monida terus berdatangan dan pastinya selalu membeli usaha atau dagangannya si Bert ini. Oke, di sini aku mau sedikit menjelaskan mengenai tanggapan atau perihal tersebut yang lagi viral di media Thailand. Di sini pastinya banyak faktor ya teman-teman. Faktor yang pertama adalah Kun Bert ini memang kekasihnya Teng Mo tapi bukan suaminya. Yang dimana kekasih dan suami itu pasti mempunyai hak-hak yang berbeda ya. Kalau suami itu haknya penuh gitu kan, dan kalau kekasih, nah itu kan hanya sebatas kekasih seperti itu. Dan faktor yang kedua, si Bert ini adalah orang yang biasa. Makanya aku mendengar masyarakat Thailand mulai menghujat Bert. Aku sih orangnya nggak gampang menjudge seseorang. Pasti Bert diam itu ada alasannya. Kenapa dia diam? Nah, di sini aku ingin menjelaskan faktor-faktornya ya. Dan faktor yang kedua, kenapa Bert ini diam? Bert ini hanyalah orang biasa. Bert nggak punya power di Thailand. Mengingat Bert ini hanyalah pedagang kaki lima biasa, orang biasa, dan perekonomian Bert ini juga bukan ekonomi ke bawah ya, tapi ya sedang-sedang saja, tapi hanya cukup untuk Bert saja seperti itu. Dan yang dimana kalau membela keadilan untuk Teng Monida ini perlu pengacara ya kan, dari situasi dan kondisinya kehidupannya Bert, pastinya tidak mudah untuk Bert melakukan itu semua, harus membayar pengacara dan membayar orang sana sini, membayar tim dan juga transportasi, sedangkan basic dia itu adalah pedagang yang dimana dia menghandle sendiri barang dagangannya itu. Jadi udah nggak ada waktu. Dan ditambah faktor yang ketiga, si Bert ini udah tahu pelaku dibalik kematian Teng Monida ini siapa, bukanlah orang sembarangan. Yang dimana Bert ini juga kan orang biasa, sedangkan semua orang aja udah diancam gitu ya, sudah mendapat ancaman, baik itu Mr. Acharia, Kuntai, Bang Jack, semua orang itu sudah menerima ancaman teror seperti dibikin hidupnya tidak tenang, jangan mengusut kasus Teng Monida, begitu ya. Nah, jelas sekali kan, apalagi kalau Kun Bert yang berkoar-koar sana sini, nggak kebayang gimana terancamnya Bert. Maka dari itu teman-teman, dari awal Bert ini juga ketika diwawancara terkesan tidak mau mengambil keuntungan atas kematian Teng Monida. Seperti sekali diwawancara saja, Kun Bert ini kan tidak bersedia diwawancara ya. Dan juga pada saat rilis pre-order baju yang dibuat oleh Kun Bert, dan dia juga tidak mau menggunakan modal dari orang lain meskipun sahabatnya Teng Mo yaitu Anna ingin mencarikan modal untuk Bert supaya dia bisa memproduksi lebih banyak baju ya, karena banyak banget peminatnya kan. Tapi Kun Bert menolaknya. Nah, di sini menurut aku bagus karena Bert ini terlihat sangat tulus kepada Teng Monida dan tidak ingin mengambil keuntungan apapun. Jadi bukan artinya Bert ini tidak berusaha teman-teman, tetapi Bert ini juga sudah mengetahui sampai di mana kemampuan Bert itu sendiri. Mengingat Bert ini bukanlah siapa-siapa, bukanlah orang penting di Thailand, Bert ini hanyalah orang biasa. Maka dari itu kita juga jangan terkompori dengan pendapat di luar sana, melainkan kita juga harus berpikir kritis, kita harus berpikir faktornya kenapa sih si Bert ini diam. Awalnya aku juga sempat berpikiran seperti itu, kenapa sih Bert ini diam aja gitu. Karena Bert ini udah tahu kalau dia berkoar pun dia akan terancam. Jadi kayak serba salah gitu loh, kesana sini mentok. Kalau dia memperjuangkan keadilan untuk Teng Mo, dia juga nggak punya biaya, dia juga terbatas keuangannya. Kalau dia diam saja, dia udah tahu juga kalau dia pasti akan dihujat juga oleh netizen kenapa tidak memperjuangkan. Dan sekarang lagi sibuk urusin bisnis bajunya juga. Tetap saja diomongin kenapa malah sibuk urus baju gitu kan. Yang dimana Mr. Genius, semua orang termasuk Ibu Panida sekarang sedang berjuang untuk keadilan Teng Monida. Kenapa kok pacarnya malah diam aja? Nah itu ya teman-teman, faktor-faktor itu tadi yang dipertimbangkan oleh Bert sehingga Bert ini menjadi banyak diam. Tapi sebenarnya Bert ini tidak diam-diam gitu aja. Aku yakin Bert ini pastinya akan selalu menyimak setiap detail dari berita-berita kasus Teng Monida ini. Contohnya waktu tim kepolisian Nonthaburi ya, tim penyidiknya ini memutuskan bahwa Teng Monida ini adalah murni kecelakaan. Nah itu kan Bert langsung update status di media sosialnya ya, di Instagram. Dia bilang apa, kecelakaan gitu. Nah terus dia kayak mengeluarkan kata-kata emosi. Nah itu viral juga kan. Dia kata-katanya sangat, ya bisa dibilang kasar lah ya, seperti itu. Karena itu adalah
cara Bert meluapkan emosinya. Sebenarnya Bert ini pingin banget loh memperjuangkan keadilan untuk kekasihnya. Tapi ya itu, balik lagi, apa daya dengan mengingat kondisi Bert dan siapa juga latar belakang Bert ini. Hanyalah orang biasa. Oke, kita beralih ke kabar berikutnya. Ini dari si Anna, sahabatnya Tengmo. Di sini si Anna terlihat sedang berlibur di luar negeri. Dia berusaha healing dari tekanan mental, tekanan batin. Dia bilang dia mempunyai banyak depresi semenjak kehilangan ayah tirinya di Januari, dan kemudian ada kejadian yang mengenaskan dari Tengmonida di Februarinya. Itu membuat mental si Ana ini sedikit terganggu. Jadi dia sekarang, ini aku lihat dari TikToknya si Ana langsung, dia sedang berlibur ke luar negeri, berusaha untuk mengobati mentalnya agar segera pulih kembali. Dan kemudian kita beralih ke Bang Jack. Di sini Bang Jack lagi-lagi selalu mengupdate status di akun officialnya Tengmonida. Di sini Bang Jack menuliskan caption seperti ini. Tidak bisakah kamu melihat orang yang benar-benar tenggelam dengan kejadian orang yang dibunuh? Apakah normal kondisi jenazah Tengmonida ini seperti kondisi jenazah orang yang tenggelam? Dengan kondisi mata yang menjulur keluar, yang dimaksud adalah mata yang melotot itu ya, menjulur keluar, dan juga mata yang hilang satu, kondisi tangan yang tidak normal, kondisi kakinya yang lurus, tegak lurus seperti itu, dan juga luka tegak lurus yang ada di pahanya Tengmo, dan juga ada memar dan luka-luka di sekujur tubuh Tengmo. Dan kemudian Bang Jack menaruh hashtag Tengmo butuh keadilan. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini capturean ini ya, terlihat jelas ada noda darah di speedbootnya Tengmo pada saat itu ya, di speedboot para pelaku. Dan di sini alibi dari pelaku tersebut bilangnya ini adalah bukan bercak darah melainkan bercak wine ke sofa atau kursi yang ada di speedboot tersebut. Tapi di sini Bang Jack menegaskan kalau ini bukanlah noda wine melainkan noda darah. Dan kemudian di status berikutnya Bang Jack ini bilang, saya punya cerita untuk dibagi. Seseorang yang naik perahu yang bertujuan untuk makan bersama teman, tapi ada banyak kejadian aneh. Kejadian aneh yang pertama, teman jatuh ke air. Tetapi orang-orang yang ada di speedboat itu malah bubar dan mengatur pertemuan di tempat lainnya. Kenapa orang-orang yang ada di kapal itu tidak menunggu hingga 24 jam untuk memberikan kesaksiannya? Kenapa mereka malah bubar dan bertemu di tempat lainnya? Keanehan yang kedua, tidak dapat dihubungi atau tidak dapat ditelepon. Alasannya baterai lowbat, macet, tidak menjawab panggilan dari kepolisian. Dan kemudian pelaku membawa pengacara dan melaporkan keesokan harinya kejadian tersebut. Kemudian keanehan yang berikutnya, biasanya kalau seseorang wanita yang jatuh tenggelam di air, posisinya akan telentang. Sangat berbeda dengan Tengmonida. Ketika ditemukan, Tengmonida ini jasadnya justru telungkup dengan kaki yang melintang gitu ya, lurus melintang gitu. Dan terdapat luka lurus di pahanya Tengmo hanya satu saja. Dan keanehan yang berikutnya, ditemukan pasir di paru-paru Tengmo. Dan ternyata setelah diteliti kedalaman Sungai Copraya ini di 18 meter baru ditemui lumpur, bebatuan, baru pasir. Dan kejanggalan yang berikutnya, biasanya seseorang yang tenggelam itu, pertama dia tenggelam di kedalaman 4-5 meter maksimal, dan maksimal setelah 24 jam baru jenazah atau mayat tersebut ngambang. Dan pada kejadian Tengmo, mayat 38 jam baru ditemukan. Apakah bukti-bukti tersebut tidak cukup untuk Tengmonida mendapatkan keadilan? Apakah kejanggalan semua ini tidak cukup untuk menyatakan bahwa Tengmo telah dibunuh dan semua kejadian ini sudah direncanakan? Dalam hashtag Tengmo butuh keadilan. Itu caption yang ditulis oleh Bang Jack pada akun ofisialnya Tengmonida. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya, yaitu dari pengacara Deca, yaitu mantan pengacara Ibu Panida. Di sini terlihat pengacara Deca seperti kebakaran jenggot. Dia dikabarkan melaporkan pengacara Kuntai karena dinilai Kun Deca, Mr. Mongkolkit ini adalah orang yang memfitnah dan melakukan pencemaran nama baik terhadap Kun Deca. Ya mungkin ini adalah aksi yang memanas antara kedua belah pihak ya, antara lawyer sama lawyer. Oke, di sini aku nggak terlalu banyak membahas karena mungkin saja ini adalah sensasi dari Kun Deca, karena Kun Deca ini kan sudah tidak menjabat sebagai pengacara Ibu Panida lagi, yang dimana itu adalah Kun Deca ini tidak akan disorot media lagi. Makanya mungkin di sini Kun Deca mencari sensasi, biar dia juga selalu memanas, biar dia juga selalu menjadi topik pembicaraan, tidak menghilang begitu saja. Ya pastinya banyak faktor ya dari maksud Kun Deca melaporkan Mr. Mongkolkit ke kepolisian. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Ini dari Mr. Acharia. Di sini ada kata-kata Mr. Acharia yang bikin kita semua sedih, tersentuh,
dan kata-kata ini sangat mendalam artinya. Pada wawancaranya di sebuah acara televisi di Thailand, di sini awalnya Mr. Acharya ditanya oleh pembawa berita atau pembawa acara TV tersebut. Pembawa berita ini bertanya kepada Mr. Acharya, kenapa sih kamu semua mau melakukan ini secara cuma-cuma? Sedangkan kamu tahu kan kasus ini tidak mudah untuk dipecahkan. Apa yang mendorong kamu sehingga kamu melakukan semua ini hanya untuk keadilan Teng Monida? Dan di sini Mr. Acharya menjawab, sebenarnya saya tidak kita ketika anak-anak kita dihadapkan dengan kasus seperti ini di masa yang akan datang. Semua bisa melihat dan semua bisa menilai bagaimana keadilan di negeri ini, bagaimana perlakuan orang yang punya duit, dan bagaimana keadilan dan juga perlakuan terhadap orang miskin atau orang yang tidak punya duit atau tidak punya kedudukan di negara Thailand ini. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa aku update pada video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku ini, tolong di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan juga di share video aku ini. Dan aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye!